Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita sekarang masuk ke materi minggu ketiga lewat virtual e-learning. Untuk minggu ketiga, kalau kita lihat di bahan ajarnya, itu berkaitan dengan sistem hidrolik pada forklift. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di tampilan berikut ini. Nah, seperti kita lihat, minggu yang lalu kita telah mempelajari mengidentifikasi komponen-komponen dari forklift. Saya yakin Anda semuanya sudah tahu, ya, dari seluruh nomor-nomor ini Anda sudah hafal, ya. Yang paling vital ini attachmentnya yang standar itu namanya fork atau garpu. Nah, untuk sistem hidroliknya itu yang paling utama itu ada dua, yaitu sistem hidrolik yang menggerakkan forklift ke atas atau ke bawah, dan sistem hidrolik yang menggerakkan forknya ke dalam, condong ke dalam, atau miring, condong keluar. Pergerakan ke atas ini kita sebut dengan istilah lifting, yaitu menaikkan fork ke atas terus ke sini. Dan pergerakan lawannya itu kita sebut dengan istilah lowering, ya. Jadi dari atas turun ke bawah. Jadi ada lifting, ada lowering. Sedangkan yang berikutnya, ini ada hydraulic cylinder nih. Ini namanya hydraulic cylinder untuk tilting atau tilt hydraulic cylinder. Ini berfungsi untuk kalau dia tilting out, maka disebut dengan hydraulic cylindernya akan mencondongkan fork ke arah luar. Jadi memiringkan fork ke arah luar, menumpahkan material atau beban, yaitu dengan namanya tilting out. Kebalikannya, kalau ke dalam ke sini, memendekkan dari hidrolik ini, maka forknya akan ke arah dalam, itu namanya tilting in. Jadi kalau condong ke arah dalam itu tilting in. Kalau kita muat fork, materialnya di sini di atas fork ini, maka jangan lurus banget seperti ini, tapi kita tilting in kan ke dalam supaya tidak tumpah pada saat berjalan. Pada beberapa forklift ada juga yang sistem hidroliknya dilengkapi untuk menggeser di bagian carriage ini forknya ke kiri dan ke kanan secara hidrolik, ya. Tapi kebanyakan ini manual aja, digeser-geser nih. Ada rigi-riginya di sini, ada pengikat bautnya, dikendorkan, nanti Anda geser ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau dengan hidrolik tentu nanti ada tuasnya, ya, ada tuasnya. Attachment forklift yang standar tadi itu ya fork tadi, garpu. Tapi kalau kita lihat di lapangan, ternyata attachment forklift ini macam-macam, ya. Insya Allah nanti saya coba linkkan materinya di e-learning kalau Anda ingin melihat lebih detail ini. Tapi kemarin kayaknya di pengetahuan produk tentang alat berat itu ada attachment forklift juga, ya, di situ. Ini attachmentnya macam-macam, banyak, ya. Anda bisa pelajari itu attachmentnya itu, bukan forklift, bukan dalam bentuk garpu aja. Malah ada yang seperti ini nih, bisa untuk menjepit gulungan-gulungan kertas, maka nggak bisa pakai fork, pakai garpu. Kalau pakai garpu ini copot nanti, maka diklem namanya, ya, diklem. Terus kalau ingin yang tinggi-tinggi banget nih, maka dibuat berjenjang nih, stage, bertahap, sampai hidrolik cylindernya untuk lifting sampai ada 3 ini, sampai 3 tahap. Ini biasanya untuk menaikkan barang-barang ke tempat-tempat yang tinggi, tapi ya ringan, ya. Ya keringan mungkin di gudang-gudang yang perlu tempat-tempat tinggi. Nggak boleh nih yang berat-berat, berbahaya, ya. Maka overhead guard sangat vital di forklift karena materialnya atau bahan yang dimuat itu bisa lebih tinggi dari kanopi atau dari kabin operator. Oke. Kemarin juga kita pelajari forklift itu ada yang mesin penggeraknya baterai, ya, bisa Anda lihat itu nanti di YouTube banyak. Ada yang gasolin, biasanya itu lebih kecil. Nanti ada juga yang diesel, ya. Ada juga yang diesel biasanya lebih besar. Nah, ada juga yang LPG. Nah, LPG. Jadi untuk baterai dan LPG itu lebih condong dia lebih cocok kalau bekerja di ruangan tertutup. Tidak masalah itu, karena apa? Karena tidak ada emisinya. Tapi kalau diesel dan bensin, ya kita harapkan itu bisa jangan di ruang tertutup karena membahayakan emisinya. Itu bisa untuk di luaran, di outdoor.
Hidrolik forklipnya yang tadi naik turun tuh bisa kita lihat seperti ini ya. Saya coba lihatkan di ini. Nah ya, kita lihat nih, ini contoh salah satu rangkaian forklift. Anda sudah belajar nih dengan mata kuliah hidrolik pneumatik dengan dosen pembimbingnya, maka saya harap komponen-komponen seperti ini Anda sudah ketahui simbolnya. Ini contoh, ini dari pompa bahan bakar, pompa olinya. Ini kontrol valve-nya banyak ya, ada juga yang isinya 3, ada yang isinya 2 ya, posisinya ya maksudnya. Contohnya nih, main rail valve ini berarti kita sebut dengan katup 3/2. Kenapa? Karena ini 3 lubang, ini 1, 2, 3, tapi 2 posisi A, posisi B. Sedang untuk kontrol valve yang bagian tiltingnya ini disebut dengan berapa nih? Kalau kita hitung ini ada nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 posisi, 6 lubang yang berhubungan dengan selangnya ini ada 6, tapi posisinya ada 3. Yang tengah netral, yang kanan sama yang kiri. Oke? Ada 6 posisi, 6 lubang, 3 posisi. Begitu juga untuk yang lifting ya. Kontrol valve yang untuk lifting ini juga berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lubang. Tapi kalau yang sebelah kiri malah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malah ada 1, 2, 3, 4, 6 juga sih. Jadi 6 lubang, 3 posisi ya. 6 lubang, 3 posisi. Nah, itu contohnya ya. Sekarang kita tengok. Ini untuk silinder lifting atau fork naik atau fork turunnya, sedang yang sini supaya condong ke depan, tilting out, atau condong ke belakang. Kita coba ilustrasi rangkaiannya seperti ini nih. Kalau mesin hidup, pompa digerakkan oleh mesin. Karena perbedaan antara pompa hidrolik dengan motor hidrolik adalah apa? Kalau pompa hidrolik merubah energi mekanik menjadi energi hidrolik, sedangkan kalau motor hidrolik merubah energi hidrolik menjadi energi mekanik. Jadi perlu energi mekaniknya dulu merubah, maka pompa akan mengalirkan olinya ini, hidroliknya nih ke sini. Anda lihat kursornya ke atas. Nah, ini bercabang nih. Ke kanan, ke sini, terus ke sini mentok ke katup nih. Ya, katup kalau apanya di sini mentok selama pegasnya belum terbuka, belum mengkerut, belum memendek, maka ini tidak akan terbuka kembali ke tangki. Ya, ini biasanya untuk katup pembatas tekanan ya, pembatas tekanan ke sistem. Jadi kalau masih netral nggak mungkin dia kebuka, kalau bebannya belum berat nggak mungkin kebuka. Tapi nanti kalau bebannya sudah berlebih, terlalu berat, aliran hidroliknya sudah terlalu tinggi, maka sebagian nanti di-drain ke tangki untuk menghindari rusaknya sistem. Oke, ini bercabang ke sini. Satu lagi kan bercabang ke arah kiri nih, ke sini. Nah, bercabang ke kiri ini, dia akan membuat main rail valve yang tadinya di posisi A berubah menjadi posisi B. Oke, maka apa yang terjadi? Dari sini, ini kan tadi 3/2 nih posisinya, 3 lubang, 2 posisi. Maka yang dari bawah sini, ketemu 1 ini, ketemu 1 di sini, menjadi ketemu nomor 3. Ketemu nomor 3 di sini, ketemu nomor 3 ini. Naik ke atas, Nah, ini bercabang ya. Sini paralel, stop sini karena sumbat. Naik ke atas selama tilting valve-nya netral, dia nyumbat. Tapi yang satunya lagi terus bablas ke atas. Sama di lifting valve juga terus ke atas. Ini juga nyumbat yang sebelahnya, ini ke atas, dan dia akan terus kembali ke tangki. Nah, kembali ke tangki ini maksudnya apa? Berarti ini disebut dengan open center. Oli ini akan mengalir dari tangki kembali ke tangki selama tidak dibutuhkan oleh sistem. Karena kontrol valve pada saat netral dia akan terbuka. Sekarang kita coba naikkan nih forknya. Bagaimana pengangkat beban? Berarti operator menggerakkan
tuasnya ini, klek. Jadi posisi yang ini nih kita aktifkan. Anda tadi lihat ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lubang. Jadi posisi yang A ini ada 6 lubang. Kalau kita geser ini sekarang jadi di tengah-tengah ke sini, geser ke arah kiri, maka yang nomor 2 ketemu di sini. Ketemu ke nomor 5. Dari nomor 5 ketemu ke sini. Ya, ketemu ke nomor 5 ini, terus ngalir, terus ke sini, ngalir, nanti ini dia akan aktif yang ini. Aktif karena kedorong oleh oli yang sebelah atasnya juga dorong ke bawah, dia akan aktif terus mendorong ke sisi positif piston. Sisi positif piston berisi oli. Ingat, oli itu incompressible, tidak bisa dimanfaatkan. Kalau dia berisi sekian, maka akan berpindah yang sebelah atasnya, bergeser ke atas. Kemana? Dia akan tersalur. Kemana? Kalau kita lihat di sini, dia akan ke bawah, terus ke sini, ke bawah, kembali ke tangki. Sehingga saat ini kita sebut dengan lifting position. Posisi lifting. Kenapa? Karena dari nomor 2 di sini, ketemu nomor 5 di sini, ini nomor 5, terus ke sisi positif, dan yang sisi negatifnya kembali ke tangki. Itu naik. Kalau menurunkannya gimana ya? Rubah posisinya di sini. Dari sini kita rubah, geser lagi ke berlawanan. Jadi posisi yang ini yang aktif sekarang. Posisi yang aktif ini sekarang, terus apa yang terjadi? Kita hitung nih. Dari nomor 3 ketemu nomor 3 yang sebelah kiri. Nampak ya? Sebelah kiri ketemu nomor 6. Ketemu nomor 6. Kalau ketemu 6 sini kemana? Berarti dia kembali ke tangki. Satunya lagi, Pak. Satunya lagi mana? Satunya lagi yang nomor ini, nomor 2 mentok sini. Nah, sedang yang satunya lagi ini yang nomor 1. Nomor 1 ini kan terhubung ke nomor 5. Berarti terhubung ke sisi yang sini. Dia akan melawan ke sini, ketemu nomor 5 sini, ketemu ke nomor 1. Nomor 1 ini dia. Jadi kembali ke tangki. Jadi kalau menurunkan posisi dari lifting, di posisi ini turunkan, maka yang sisi positif ini akan terhubung ke tangki dari sini, ketemu ke sini, nih, terus ke sini, ketemu ke tangki nomor 5. Oke, itu turun. Itu namanya lifting lowering. Ya. Kalau kita lihat gambar yang sudah diwarnain, ini dia. Ini dia. Dari sini ngalir, mendorong ke sini, ini jadi aktif, maka yang dari sini dorong sini, terus ke atas, ini ketemu di sini mentok, yang sebelah tengahnya ketemu nomor 2, terus ketemu nomor 5, dari nomor 5 ketemu ke sini, masuk, ini aktif, ini masuk sisi positif, terisi oli, maka hidrolik silindernya akan naik, forknya akan terangkat, dan ini akan turun ke bawah. Gitu itu ya. Oke, ini turun. Ini namanya lifting. Kalau yang lowering berarti yang ini yang kebalikannya. Ya. Yang kebalikannya. Kita tengok ada enggak yang lowering. Ya, kita tengok. Nah, yang lowering seperti ini. Jadi semuanya biru. Kenapa biru? Karena tidak bertekanan, tidak ada hambatan. Jadi dari sini masuk sini, naik terus. Ternyata yang di sini karena terhubung ke yang sebelah kiri, ya bablas ke tangki, tidak ada tekanan. Ingat, pompa itu hanya menghasilkan aliran. Yang menghasilkan tekanan itu kalau ada hambatan. Ini kan nggak ada hambatan, jadi biru, tekanannya rendah. Terus yang nomor 5 terhubung ke nomor 1. Nomor 5 yang dari sini ini terhubung ke sini, terhubung ke 1, baru kembali ke tangki. Maka turun. Inilah bahayanya forklift yang rangkaian seperti ini. Walaupun mesin mati, itu ada pertanyaan di job sheet, walaupun mesin mati, kalau forkliftnya lagi di tengah-tengah itu didiamkan, ada anak kecil menggeser tuasnya, bisa langsung blok turun. Itu bahaya nih forklift yang seperti ini. Sehingga jangan main-main kalau forkliftnya, kalau mesin mati, jangan fork atau garpunya itu di atas. Karena
dia akan turun seketika asal tuasnya digeser. Nah, untuk amannya maka fognya selalu didekatkan ke ground atau ke tanah untuk safety. Oke. Nah, bagaimana dengan tilting in, tilt out, tilting out? Ya, ini yang kerja. Nah, silakan Anda buat masing-masing Anda nanti rombongan absen yang 1 sampai 8 itu yang ini yang bekerja, rombongan absen berikutnya yang ini yang bekerja. Dan ini nanti dimasukkan ke dalam resume harian sebagai tugas tambahan. Buatkan gambar alirannya, warnanya seperti ini. Kalau yang merah itu yang bertekanan karena ada hambatan ini, tapi kalau yang biru semua itu yang kembali ke tangki. Oke ya, saya harap Anda paham. Demikian penjelasannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.